Pernah kebayang gak sih? Ada sebuah tembok raksasa yang dibangun cuma buat menahan gerombolan paling menakutkan dalam sejarah. Nah, kali ini kita bakal bareng-bareng melakukan perjalanan ya kan, menelusuri sebuah kisah kenabian yang, wah, dahsyat banget. Kisah tentang Yajuj dan Majuj. Kita akan lihat dari awal, mulai dari pembangunan tembok kolosal yang mengurung mereka, sampai ke hari di mana tembok itu akhirnya runtuh dan, wah, malapetaka besar dilepaskan. Oke, pertanyaan pertamanya, dan ini pertanyaan besar ya. Siapa sih sebenarnya Yajuj dan Majuj ini? Mereka ini kan sering banget disebut-sebut sebagai pertanda kekacauan, sebuah kekuatan perusak yang, ya ampun, nggak terbayangkan. Yuk kita gali lebih dalam, kita coba pahami siapa mereka, dan yang paling penting, kenapa kisah mereka ini jadi salah satu bagian paling krusial dalam narasi tentang akhir zaman. Nah, setiap kisah besar itu kan pasti ada awalnya. Dan kisah ini dimulai dengan seorang penguasa legendaris yang sangat adil, namanya Zulkarnain. Dialah dalam perjalanannya yang berhadapan langsung dengan ancaman besar ini dan membangun penghalang kuno yang super terkenal itu. Jadi dari sinilah kisah penahanan gerombolan perusak ini dimulai. Coba deh bayangin, Zulkarnain ini menemukan sebuah kaum yang hidupnya itu dalam ketakutan terus-menerus. Benar-benar ketakutan. Mereka ini saking terisolasinya sampai bahasanya pun susah dimengerti. Dan mereka diteror tanpa henti oleh Yajuj dan Majuj. Jadi ya, dengan putus asa, mereka memohon perlindungan dari semua kekacauan dan kerusakan yang nggak kebayang deh. Dan solusinya, Zulkarnain, ini bukan sekedar tembok biasa loh, ini tuh sebuah mahakarya teknik zaman kuno. Gini prosesnya. Pertama, dia perintahkan kumpulin bongkahan-bongkahan besi, banyak banget. Terus, bongkahan itu ditumpuk di antara dua sisi gunung. Udah gitu, dibakar pakai api sampai besinya membara merah. Nah, terakhir, dituangkan tembaga cair di atasnya. Hasilnya, sebuah benteng logam raksasa yang mustahil ditembus, apalagi dipanjat. Tapi, ini nih kuncinya. Sekuat apapun tembok itu, Zulkarnain tahu banget kalau itu bukan solusi permanen. Dia sendiri bilang, apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh. Ini kayak pengingat ya, kalau benteng terkuat sekalipun itu ada masa kedaluarsanya. Penahanan ini cuma sementara. Oke, kita loncat ke masa depan ya. Waktu terus berjalan dan seperti yang udah dinubuatkan, masa penahanan itu ya pasti akan berakhir. Sekarang kita maju ke momen kehancuran besar itu. Saat di mana tembok itu akhirnya hancur lebur dan gerombolan itu muncul lagi ke dunia. Dan tibalah saat yang telah diramalkan itu. Penghalang itu runtuh. Ini bukan cuma soal bangunan yang ambruk ya. Ini adalah salah satu tanda besar. Gerbangnya terbuka dan semua kekacauan yang udah dikurung berabad-abad lamanya akhirnya dilepaskan ke dunia. Deskripsinya di sini. Wah, benar-benar bikin merinding. Coba bayangin deh, segerombolan manusia yang jumlahnya nggak kehitung, menyebar dari setiap bukit, setiap tempat tinggi. Mereka turun dengan super cepat, kayak banjir bandang yang nggak bisa dihentikan, menelan semua yang ada di depan mereka. Benar-benar pemandangan kekacauan total. Nah, biar kebayang ya, sebanyak apa mereka, ada gambaran yang luar biasa. Jadi rombongan pertama dari mereka itu lewat Danau Tiberias, dan mereka minum airnya sampai kering kerontang. Terus pas rombongan terakhir lewat, yang mereka lihat cuma dasar danau yang udah retak-retak. Sampai mereka bilang, dulu di sini katanya ada air. Nah, segitu dahsyatnya jumlah mereka. Oke, pertanyaannya, gimana cara ngadepin kekuatan sebesar ini? Kekuatan yang nggak bisa dihentikan? Jawabannya, manusia nggak berdaya. Nggak ada pasukan, nggak ada senjata secanggih apapun yang bisa menghentikan mereka. Nah, di titik inilah kita lihat kalau solusinya itu bukan dari tangan manusia, tapi langsung dari intervensi ilahi. Di momen puncak inilah, Nabi Isa, yang pada saat itu telah kembali, menerima perintah yang sangat jelas dari Allah. Perintahnya bukan untuk perang loh. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun di bumi yang sanggup melawan mereka. Jadi perintahnya adalah, bawalah hamba-hambaku ke tempat aman di Gunung Tur. Itu satu-satunya cara untuk bisa selamat. Jadi, gimana caranya gerombolan yang super perkasa ini akhirnya kalah? Jawabannya bukan pakai pedang, bukan pakai api, bukan pakai senjata canggih. Senjata yang mengakhiri mereka justru sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Sesuatu yang sangat kecil dan kelihatannya remeh. Jadi ceritanya begini, Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Dan doanya dijawab, Allah mengirimkan Nehf, sejenis ulat kecil yang menyerang leher mereka. Dan yang luar biasa adalah
Gerombolan raksasa yang tadinya kelihatan tak terkalahkan ini musnah oleh makhluk terkecil. Mereka semua mati seketika, serentak, seolah-olah mereka itu cuma satu jiwa. Setelah Yajuj dan Majuj musnah, ancaman terbesar bagi manusia pun berakhir. Selesai. Nabi Isa dan para pengikutnya akhirnya bisa turun dari tempat perlindungan mereka di Gunung Tur. Mereka turun ke bumi yang udah bersih lagi, damai. Dan dari situ dimulailah sebuah era baru yang penuh dengan ketenangan. Jadi setelah kita telusuri kisah epik ini dari awal sampai akhir, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Kisah Yajuj dan Majuj ini jelas ngajarin kita tentang batas kemampuan manusia ya, apalagi kalau udah berhadapan sama kekacauan yang luar biasa. Tapi yang lebih penting lagi, ini adalah kisah tentang kekuatan iman, tentang keyakinan bahwa bahkan di saat paling gelap sekalipun, akan selalu ada harapan dan keselamatan yang datangnya dari Yang Maha Kuasa. Ini bukan sekedar cerita tentang kehancuran, tapi tentang kemenangan iman.